physical distancing saya hari ini bersama Pak Samran. Beliau merupakan manajer dari Glael Signature, yang tentunya kita tahu bahwa Glael ini merupakan salah satu swalayan yang sangat begitu hektik sekali masyarakat Kota Makassar untuk datang ke sini. Pak Samran, apa kabar Pak? Baik, ya. Baik ya, kita semangat, dan tentunya ini kita berbicara tentang penerapan yang namanya protokol kesehatan. Ya. Di sini sangat begitu banyak sekali tanda-tanda untuk mempergunakan yang namanya masker. Kalau masuk ada thermoscanner dan cuci tangan. Ya. Sejauh ini seperti apa kesadaran masyarakat ataupun pengunjung Glael Signature untuk mematuhi protokol kesehatan yang juga benar-benar ditetapkan secara ketat juga di Glael ini, Pak? Untuk Glael, kita sudah mempunyai SOP. Ya. SOP yang pertama itu adalah setiap pemeriksaan, siapapun dia wajib menggunakan masker. Itu nomor satu, masker. Masker. Nomor dua adalah dia diawasi oleh security. Security. Security akan memasuk, ditembak di termogan. Kalau tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan, kita akan ngomong baik-baik untuk terus disampaikan. Terus di sini ada dua wastafel. Boleh kita lihat, Pak? Ya, Sambil jalan wastafel. lagi. Wastafel yang pertama adalah wastafel pintu masuk. Oke. Masuk. Jadi setiap tamu masuk menggunakan wastafel ini. Terus wastafel kedua adalah wastafel yang keluar Oke, benar. menggunakan sana. Jadi Begitupun masuk dan keluar ada wastafel untuk ada cuci tangan. wastafel. Ya. Oke, baik. Terus yang ketiga, di gudang bagian penerimaan barang, kita mempunyai SOP juga. Ada juga. Ada. Jadi ada wastafel, ada security yang mengawasi, ada gitu. Ini bagian belakang, Pak ya? Bagian belakang pun Bagian begitu. belakang. Oke. Bagian penerimaan barang. Begitupun bagi tamu-tamu kita yang ke arah KFC. Oke, benar. Karena kita ada di sini ada KFC, ada Glael itu sendiri, dan ada kantin. Kantin murah dan baik. Iya. Oke. Itu mempunyai SOP yang ditetapkan. SOP ditetapkan. Karena Oke. kita Glael mempunyai moto, maskerku melindungimu, Masker tuh. maskermu melindungiku. Oke. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Iya. Oke. Itu baik. menjadi kita punya flamboyan. Begitu, semboyan bahwa seperti itu. Dan itu digaungkan. Digaungkan setiap kita pagi briefing dan seterusnya kita sampaikan gitu. Mantap nih Pak Samran ya. Iya. Nah, Pak Samran, kalau masyarakat sendiri yang kadang-kadang pengunjung setia dari Glael sendiri, ada nggak yang protes begitu? Dan memang kalau dikatakan edukasi sangat tersantung sekali seperti kita dalam mengedukasi masyarakat ya. Betul, iya. Seperti apa Pak untuk komplain-komplain dari masyarakat terkait dengan protokol kesehatan yang cukup ketat di Glael ini? Kalau untuk edukasi dan penyampaian itu kita sampaikan secara baik-baik, ya. Karena ini sudah merupakan satu program pemerintah, Pak. Benar. Program pemerintah nasional maupun pemerintah lokal Sulawesi Selatan dan Kota Makassar itu sendiri. Nah, baik perusahaan pun seperti itu, Pak. Oke. Jadi security pun bisa dapat sanksi. Oh gitu. Iya, sanksi kalau dia meloloskan atau seperti itu kita meloloskan. Karena kita ada satu penghargaan yang dikeluarkan daripada pemerintah kota ya, Ada provinsi penghargaan ya. ya. Jadi kita menjadi salah satu contoh. Gitu. Contoh ya. Jadi ada yang aplikasi yang dikeluarkan sama si pihak pemerintah itu mengeluarkan aplikasi yang sekitar seminggu yang lalu. Mungkin Dari belum jadi. pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar ya, Pak Wali yang baru ini. Oke. Begitu. Jadi dia ada penyampaian seperti itu. Oke. Baik Pak Samran, ini sewaktu PSBB kemarin kan untuk resto pun ditutup. Ditutup. KFC juga ditutup. Maupun juga dengan kafe kita ini Ya, kan juga di close begitu. Ya. Tidak ada tempat duduk Ya, yang disiapkan sama sekali. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk penurunan income sendiri di Glael ini berapa persen, Pak? Terutama kalau untuk yang di KFC dan di kantin turun. Kalau untuk di Glael itu Karena close ya, bener ya? close ya. Kalau di Glael itu karena Glael itu kan kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok itu malah kita meningkat, Pak. Gitu. Karena kita pun dapat customer baru. Oke. Ya, dapat customer Berapa baru. persen Pak customer barunya Pak? Mungkin sekitar 10. 10% ya. Ya, sekitar 10%. Jadi ada ternyata orang yang selama ini tidak mendapatkan barang di tempat lain, dia dapatkanlah di sini. Benar. Begitu. Tentunya dengan kualitas yang Betul.
di packaging juga secara Iya, steril iya, begitu steril, ya. iya. Kita coba kita lihat untuk Boleh, sayurannya. iya, untuk sayuran. Ini benar-benar saya juga sangat begitu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sampran bahwa Iya. peningkatan untuk 10% pelanggan baru ini memang saya saksikan langsung karena Iya. beberapa pejabat Pemkot Makassar pun yang Iya. tidak pernah berbelanja di Gelail Iya, mungkin karena selalu berpikir Gelail Iya. itu mahal, ekspensif, tetapi ketika melihat dengan Iya. packaging seperti Iya. ini Iya. benar-benar sudah sangat begitu sterilisasi. Ya, jadi yang kita jual Pak bukan hanya itu, memang bobot Bobot dari barang itu. Dan ini jangan lupa, ini adalah semua lokal dari Sulawesi Selatan. Benar. Menjadi kebanggaan. Semua itu dari Malino, dari Goa. Wow. Kecuali yang ini masih impor Iya, dari Cina. Oke. Gitu. Yang ini semua dari Goa, Pak. Pokoknya kalau Dari ini Indonesia. andalan saya juga ini Iya, daun selada ini iya. kalau mau buat burger ya. Iya. Karena Gelail pun menyiapkan roti Bahan. burgernya, Iya. bahan-bahannya gitu Iya, ya. iya, betul. Oke. Nah, Pak, saya mau ke belakang juga Iya. mau lihat juga seperti apa. Iya. Karena yang namanya Gelail ini sangat begitu sangat siap juga dengan bahan-bahan segar daging, Iya. ayam dan Daging, iya. ikan yang tentunya Iya. ini benar-benar bebas dari virus corona ya. Iya. Betul. Mm-mm. Jadi kita itu mempunyai moto satu lagi, Oke. hanya yang terbaik setiap hari. Hanya yang terbaik setiap Jadi kita hari. menyajikan sesuatu yang terbaik. Mm. Hari ini tentu akan lebih baik lagi Amin, daripada Pak. yang kemarin. Oke. Gitu. Baik. Jual fresh salmon. Wah, Tidak fresh ada salmon juga. ini fresh Fish, ya. fish ya, ikannya yang sudah segar. Yang itu. Ayam pun ayam yang tadi pagi dan dipersiapkan. Iya. Baik. Pak Sampran ini menjadi inspirasi juga bagi semua masyarakat. Daging pun lokal. Ini ya. dagingnya luar biasa. Iya. Benar-benar ya. Dagingnya lokal ya. Yang pasti untuk menjaga kualitas ini, Ya. Pak Sampran bekerja secara total Ya. untuk itu dan seperti apa Pak untuk menjaga kesehatan para karyawan kita. Ya. Karena kita tahu bahwa di setiap perusahaan juga ada yang kadang-kadang sudah melakukan tes rapid massal untuk Ya. sudah dilakukan di sini. Sudah. Ya, jadi kita Kapan itu mempunyai- Pak? Jadi kita secara berkala Pak. Jadi Berkala. 7 orang kita sudah itu lakukan untuk tes untuk meyakinkan bahwa kita Sehat. kebugaran karyawan kita itu. Karena kita selalu tekan Pak. Karena setiap pulang kerja kalian harus menjaga kondisi kalian dan seterusnya Pak. Oke. Secara total berapa tenaga kerja sekarang ini Pak? Dan apakah dalam masa pandemi COVID ini ada yang dirumahkan? Kalau untuk gelar tidak ada dirumahkan. Tidak. Malah kita tarik yang dari atas, Oke. dia ada dirumahkan, kita tarik ke bawah untuk menjadi bahan perbantuan Pak, di bawah gitu. Oke. Jadi tidak ada yang dirumahkan. Tidak ada. Selama Untuk masa gelar. pandemi ini. Selama pandemi. Tapi di kantin dan di KFC ada, tapi kita tarik. Jadi kita ambil untuk dimaksimalkan di sini. Mantap, benar-benar Pak Sampran punya Ya. punya ide, punya Ya. banyak konsep untuk bisa membuat saudara-saudara kita yang bekerja di Ya, sini itu ya. tidak dirumahkan ataupun juga tetap Betul, bekerja ya. betul, ya. Oke. Nah, Pak Sampran, kedua dari terakhir yang saya mungkin ingin tanyakan Ya. terkait juga dengan harga begitu. Ya. Kalau masa pandemi ini ada nggak kenaikan-kenaikan harga begitu yang secara signifikan Kalau harga terjadi? tidak ada kenaikan. Mm. Jadi terutama anjuran pemerintah, sebelum kebutuhan pokok itu tidak boleh dinaikkan. Begitu. Itu tidak boleh. Kalau ada kenaikan secara itu pasti kita dilaporkan Pak gitu. Semuanya itu tergantung daripada supplier. Supplier itu adalah kita sebagai mata rantainya dia. Jadi dari dia yang menentukan. Kalau memang ada kenaikan, seminggu sebelumnya mereka akan menyampaikan ke pihak kami. Oke, baik. Luar biasa nih Pak Iya. Sampran. Nah, Pak Sampran yang terakhir kalau berbicara juga terkait dengan Gelail dengan seluruh produk-produknya yang ada Ya. yang kita tahu selalu terlihat higienis, packagingnya Ya. yang benar-benar steril. Ya. Apa yang Bapak ingin sampaikan juga untuk seluruh warga masyarakat Makassar terkait juga dengan yang namanya fasilitas yang ada di sini Ya. maupun juga dengan protokol kesehatan Ya. yang kita tahu bahwa hari Sabtu yang akan datang ini akan ada juga kebijakan baru lagi yang dikeluarkan oleh pemerintah Ya. kota Ya. terkait dengan surat bebas COVID untuk keluar Ya. masuk Makassar, Pak. Ya. Jadi yang pertama itu kalau gelar itu sudah pasti dia kita sesuai dengan moto kami adalah yang terbaik setiap hari. Yang terbaik setiap Yang hari. terbaik. Dengan moto itu kita terus menjaga packaging dan seterusnya itu kita jaga. Begitupun kita jaga tamu-tamu kita jaga supplier kita. Karena supplier itu adalah penyuplai barang dari tempat dia ke tempat kita. Itu pun kita ingatkan satu sama lain begitu. Begitupun untuk warga Makassar, ikuti anjuran pemerintah. Pemerintah Kota Makassar terus menggaungkan
pemerintah provinsi juga seperti itu. Jadi kita selalu mengikuti SOP yang ditentukan daripada pemerintah dan SOP daripada perusahaan. Sukses selalu untuk kita semua. Gitu. Semoga ini cepat berakhir. Amin. Dengan berakhir tentu saja kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Gitu. Oke. Iya, iya. Baik, Pak Sampran selaku manajer atau penanggung jawab dari Gelail Signature sudah bersama saya untuk Talk Physical Distancing. Terima kasih Pak Sampran sekali lagi. Ya. Semoga sukses dan kita tahu bersama bahwa pandemi ini insya Allah akan berakhir dan semoga juga tetap sehat Ya. Pak Sampran, menjaga kesehatan. Ya. Intinya patuhi protokol kesehatan dan physical distancing. Terima kasih, saya Erik Alamsyah untuk Talk Physical Distancing dari Gelail Signature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.